Agung. Oke, Ricky. Agung. Ya, kami belum Ya. bisa menangkap dengan jelas audio dari Kapolda Metro Jaya pada saat konferensi pers tadi, tetapi setidaknya Anda di lapangan pada saat mendengar pernyataan beliau, poin-poin apa saja tadi yang disampaikan, Ricky? Ya, tadi terkonfirmasi bahwasannya untuk total keseluruhan dari korban ledakan ini mencapai 54 korban, yang mana keseluruhan korban ini dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda, yaitu satu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, satu lagi di Rumah Sakit Yarsi. Saat ini masih menjalani perawatan intensif. Dari keterangan yang kami terima tadi disebutkan bahwasannya memang korban ini mengalami luka ringan dan juga luka berat. Salah satunya adalah luka bakar akibat ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Itu informasi sementara yang disampaikan oleh pihak Kapolda Metro Jaya. Kami tadi juga coba mengkonfirmasi terkait adanya temuan di lapangan, adanya temuan senjata laras panjang begitu, apakah ini ada indikasi teror begitu. Dari pihak Kapolda sendiri, Polda Metro Jaya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hal ini dan masih melakukan pendalaman. Jadi nanti ketika sudah ada perkembangan akan disampaikan kepada publik. Tetapi yang jelas untuk saat ini memang keseluruhan korban ada 54 masih menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit. Dari pemantauan kami di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini memang sejumlah keluarga korban tampak masih menunggu untuk melihat bagaimana kondisi dari keluarganya yang menjadi korban. Sementara itu juga di titik ini, di tempat kami melaporkan, juga sudah didirikan posko untuk bisa melaporkan kondisi dari, untuk bisa mengupdate begitu bagaimana kemudian perkembangan dari kondisi keluarga korban. Demikian, Agung. Oke, untuk siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini juga belum ada konfirmasi begitu ya? Belum ada, Agung. Itulah yang masih kami tunggu. Awak media masih menunggu keterangan ini karena memang dari foto yang beredar di media sosial, bahkan di kalangan kami awak media yang berada di lapangan juga kami masih bertanya-tanya apakah ini ada indikasi teror atau tidak karena ditemukan adanya senjata api di sana. Tapi siapa pelakunya, kemudian apa motifnya, dan bagaimana kronologinya ini nanti secara masih kita tunggu karena masih berlangsung proses penyidikan ataupun pendalaman yang terjadi yang dilakukan di TKP. Informasi terbaru juga yang kami terima nanti sekitar pukul 4 sore, informasi sementara yang kami terima, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau langsung TKP dan meninjau korban yang berada di rumah sakit. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kemudian keterangan dari Gubernur DKI Jakarta. Yang jelas informasi terkini terbaru yang sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian ada 54 korban yang saat ini masih menjalani proses perawatan intensif di rumah sakit. Tetapi kami konfirmasi apakah ada korban meninggal dunia dalam insiden ini, dikonfirmasi bahwasanya tidak ada. Jadi hanya korban luka berat dan juga luka ringan. Mayoritas luka berat ini dari keterangan yang disampaikan tadi, ini akibat adanya luka bakar akibat ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Sementara kalau saat ini kami lihat memang ambulan tidak terlalu ramai berlalu lalang begitu ya ke rumah sakit ini. Karena sejak siang hari tadi sebenarnya ketika kejadian berlangsung ini cukup banyak ambulan yang lewat begitu untuk mengantarkan pasien, tetapi untuk saat ini sudah mulai steril tampaknya dan tinggal menunggu hasil perawatan yang saat ini dilakukan di 2 rumah sakit. Sementara itu, Agung, dapat kami informasikan juga saat ini sudah didirikan posko untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk bisa nantinya mendata jumlah korban. Jadi ini juga diharapkan bisa memudahkan pendataan. Tetapi data terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian sudah ada 54 korban dalam insiden ini. Ricky, dari 54 korban yang sudah terdata, adakah potensi atau kemungkinan jumlah ini terus meningkat? Mengingat tadi di awal kejadian kami mendapatkan informasi bahwa korban hanya berjumlah 8 orang. Lalu reporter lapangan Reza menyebutkan bahwa sudah ada 24 korban yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Lalu barusan Anda menyebutkan total 54. Apakah ada potensi penambahan jumlah korban lagi setelah ini yang mungkin belum terdata? Setidaknya itu data terbaru, data terkini yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Tapi nantinya kemungkinan apakah ada jumlah korban yang bertambah, kami masih menunggu konfirmasi ini. Karena kalau kami lihat dari pandangan mata di lapangan,
memang tidak ada lagi ambulan yang datang ke sini, yang datang ke rumah sakit. Artinya seluruh korban saat ini sudah berada di rumah sakit. Setidaknya hingga saat ini live report ini dilangsungkan. Tapi nanti apakah kemudian ada korban yang datang lagi dari TKP menuju ke rumah sakit, nanti tentu kita menunggu konfirmasi tersebut, Agung. Tapi setidaknya per saat ini ketika live report ini dilangsungkan, jumlah korban masih sama, yaitu 54 korban yang saat ini dirawat di 2 rumah sakit. Oke, Riki, tadi Anda menyebutkan bahwa berbagai pihak juga saat ini tengah membangun posko begitu untuk pengaduan dan upaya untuk mengidentifikasi jumlah korban. Di mana posko ini berada, tersentralisirkah di satu titik di RS Islam Cempaka Putih atau ada di beberapa titik yang berbeda? Tadi kami mendengar arahan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya kepada jajarannya untuk mendirikan posko. Memang dipusatkan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kami saat ini belum melihat posko tersebut didirikan, tapi tadi sudah ada himbauan. Tapi sepertinya sudah ada persiapan untuk didirikan begitu, Agung, poskonya. Tapi untuk di rumah sakit satu lagi, di rumah sakit Yarsi, kami belum bisa melihat posko tersebut karena saat ini memang sepertinya dipusatkan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang memang menjadi salah satu pusat dari perawatan para korban ini. Nantinya posko ini dari informasi yang kami terima tadi dari jajaran Polda Metro Jaya akan mendata dan juga akan memberikan keterangan terkait dengan progres perawatan dari korban ini, Agung. Oke, siapa yang bertanggung jawab kita belum bisa pastikan, belum ada keterangan secara resmi. Kemudian juga soal senjata api, senjata laras panjang ataupun airsoft gun yang beredar di media sosial kita juga belum bisa konfirmasi. Tetapi barangkali sudah ada keterangan dari pihak kepolisian juga tadi atau pihak berwenang lainnya soal gegana yang juga datang ke lokasi. Apakah sudah ada indikasi ledakan bom atau maksudnya ledakan tersebut berasal dari bubuk mesiu yang mungkin teridentifikasi di lokasi kah, atau itu betul-betul berasal dari sound system sebagaimana juga beredar di media sosial? Apakah informasi ini sudah ada? Riki. Ya, Agung, kami masih menunggu informasi soal itu. Tetapi tadi saya sempat menuju ke TKP sebelum bertolak menuju ke rumah sakit. Tadi saya sekitar 15-20 menit berada di TKP. Yang saya lihat memang untuk TKP ini sudah steril, artinya tidak bisa boleh masuk sembarangan orang yang tanpa berkepentingan, sudah dijaga ketat. Kami lihat tadi ada pasukan pejinak bom dari Polda Metro Jaya juga yang dikerahkan. Tapi apa kemudian penyebab dari ledakan ini masih simpang siur, karena informasi awal yang kami terima memang ledakan ini berasal dari sound system. Kemudian tidak lama kemudian setelah itu kami mendapatkan informasi tambahan bahwasannya ledakan ini diduga karena ada ledakan dari bubuk mesiu begitu yang berada di TKP. Hal ini juga diperkuat dengan adanya foto dari terduga pelaku begitu yang ada foto di TKP tersebut, kemudian juga ada senjata api laras panjang. Ini juga menjadi teka-teki setidaknya untuk penyebab pastinya apa. Tetapi kami coba mengkonfirmasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya, ia tidak menjawab secara lugas penyebabnya apa karena memang masih dalam tahap penyidikan. Yang menjadi prioritas dari pihak keamanan saat ini adalah bagaimana korban, ada 54 korban yang terdiri dari siswa dan juga staf sekolah. Yang menjadi prioritas utama itulah yang kemudian yang akan diselamatkan terlebih dahulu begitu, mendapatkan perawatan intensif, barulah kemudian secara paralel proses identifikasi atau proses pendalaman dalam insiden ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Agung. Tetapi yang kami lihat tadi ketika di TKP memang sudah dijaga ketat, ada petugas kepolisian, bahkan kami awak media mengambil gambar sedikit saja untuk memanjat ke gerbang sekolah itu tidak diperbolehkan karena untuk sterilisasi di daerah TKP. Sementara ketika saya beranjak ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini memang sudah tidak begitu ketat penjagaan, artinya berlangsung seperti normal, seperti biasa, hanya saja masih banyak pihak keluarga ataupun dari pihak kepolisian yang berjaga, tetapi ini tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan TKP. Kembali lagi, Agung, kami masih menunggu tentunya apa yang menjadi penyebab dari ledakan ini, tapi setidaknya ada 2 informasi yang datang secara paralel kepada kami, tapi apa penyebab pastinya, apakah benar ada ledakan dari sound system atau kemudian ada ledakan yang diduga dilakukan oleh seorang pelaku, ini juga masih